Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Baby. Akshay Kumar yang memerankan sebagai Ajay Singh Rajput adalah agen rahasia terbaik yang dimiliki oleh satuan khusus teror India bernama Baby. Dia memimpin misi terbesarnya, yaitu menangkap teroris yang paling dicari di India. Akankah dia berhasil menangkap teroris tersebut dan selamat setelah pulang dari misinya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan Feroza Ali Khan, pemimpin sebuah satuan khusus anti-teror yang dibentuk pemerintah India. Satuan khusus tersebut bernama Baby karena direncanakan hanya beroperasi selama 5 tahun saja. Tujuan awal dibentuk sebagai jawaban atas aksi teror di Mumbai tanggal 26 November 2008 yang menewaskan ratusan warga sipil. Menurut Feroz, anggota Baby diambil dari polisi dan pasukan militer terlatih berkemampuan tinggi. Mereka dikirim ke berbagai negara menghadapi mara bahaya untuk keamanan negara. Banyak hal yang telah dilakukan Baby selama 4 tahun, mulai dari mengagalkan puluhan rencana aksi teror hingga menangkap dan membunuh para gembong teroris. Ajay Singh Rajput adalah andalan utama satuan Baby. Ajay, sosok polisi keras kepala, tapi memiliki patriotisme yang tinggi untuk selalu melindungi negara. Feroz sangat mempercayai kemampuan Ajay dalam melakukan berbagai macam operasi. Saat ini, Ajay yang sedang berada di Istanbul, Turki. Feroz memerintahkan Ajay untuk menyelamatkan salah seorang agen India, yaitu Rakesh. Tugas Rakesh adalah menangkap teroris Jamal, namun dia yang justru disiksa oleh kelompok Jamal. Feroz juga mendapatkan informasi dari anak buah Samir bahwa hari itu Jamal merencanakan serangan teror di Delhi, namun belum ada informasi detail yang didapatkan. Ajay langsung bergerak ke lokasi Rakesh. Jamal sendiri memilih kabur setelah anak buahnya dilumpuhkan. Rakesh yang sudah terluka parah justru ditembak mati oleh Ajay atas perintah Feroz. Itulah nasib seorang agen jika gagal dalam misi rahasia. Mayat Rakesh ditinggalkan begitu saja. Ajay melanjutkan pengejaran terhadap Jamal sampai berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi, diketahui lokasi detail serangan teror akan dilakukan di sebuah mall di Delhi. Mall tersebut bernama DLF Promenade. Jaringan teroris yang akan melakukan bom bunuh diri sudah berada di mall. Pasukan anti-teror akan kesulitan bisa menghentikannya. Ajay kemudian memutuskan agar keluarga Jamal juga dibawa ke mall tersebut. Apabila mall meledak, maka keluarga Jamal juga akan mati. Ajay sangat mengenal Jamal yang sudah mulai ketakutan karena sebenarnya dulu Jamal bagian dari satuan khusus Baby. Tidak ingin keluarganya ikut mati, Jamal membantu untuk menggagalkan aksi itu. Aparat yang dipimpin Jay, diperankan Rana Dagubati, bergerak cepat. 3 orang teror yang sudah mengaktifkan bom di parkiran berhasil dibunuh. Mall pun aman. Misi Ajay berhasil. Selanjutnya, dia diminta untuk kembali ke India, termasuk membuat Jamal. Namun Jamal lebih memilih untuk mati karena merasa telah mengkhianati kelompoknya. Dia melompat dari gedung hingga meregang nyawa. Sebelum melakukan itu, Jamal memperingatkan Ajay bahwa akan ada aksi teror besar-besaran dalam waktu yang dekat di India. Jamal hanyalah bagian kecil dari jaringan teroris. Aksi teror di Delhi yang berhasil digagalkan sebenarnya diatur oleh orang yang bernama Bilal Khan.
Saat ini, dia berada dalam tahanan penjara Mumbai. Ucapan Jamal, jika akan ada serangan teror besar-besaran, bukan hanya sekedar isapan jempol. Bilal bagian dari rencana besar itu. Misi besar selanjutnya harus berhasil. Seorang bernama Taufik Bhai yang merupakan bagian dari jaringan teroris diharapkan bisa membebaskan Bilal. Di Pakistan, orang yang bernama Maulana Muhammad Rahman memerintahkan anak buahnya Javed untuk pergi ke India membebaskan Bilal, mengingat Bilal adalah orang yang bertanggung jawab atas rencana aksi teror di India. Maulana dikenal sebagai tokoh agama Islam dengan banyak pengikut di Pakistan. Dia telah ditetapkan sebagai teroris yang dicari oleh Amerika maupun India. Bahkan kepala Maulana sudah dihargakan oleh Amerika. Javed sampai di Mumbai untuk membebaskan Bilal, begitu pula dengan Ajay yang sudah berada di rumahnya bersama anak dan istri tercinta. Anjali yang selalu khawatir dengan Ajay, pesan yang selalu diucapkan kepada suaminya hanya satu, jangan mati. Kasus Bilal yang terlibat aksi terorisme masuk persidangan, namun terpaksa ditunda karena tidak ada saksi yang hadir. Saat Bilal dibawa kembali ke penjara, kelompok teroris yang dipimpin oleh Javed melakukan penyerangan. Seluruh polisi yang bertugas dibantai. Bilal pun berhasil dibebaskan. Ajay yang tengah asyik bercengkrama dengan anak-anaknya, mereka akan keluar rumah dan bermain banyak hal. Tapi Feroz tiba-tiba menelepon dan mengabarkan Bilal yang berhasil kabur. Terpaksa, semua rencana indah bersama keluarga dibatalkan demi tugas negara. Bilal harus ditangkap lagi atau dibunuh. Feroz membawa Ajay untuk bertemu dengan seorang pemuda bernama Aftab. Ajay mendapatkan informasi penting tentang Javed, Taufik, dan juga aksi teror besar-besaran yang sedang direncanakan. Aftab juga menginformasikan kepada Javed berada di Mumbai dan terlibat dalam pelarian Bilal. Aftab merupakan orang yang pernah bergabung dengan kelompok terorisme. Dia juga sempat mengikuti pelatihan ke Nepal untuk merakit dan membuat bom. Namun Aftab sudah sadar bahwa jalannya telah keliru. Dia sendiri tidak mengenal langsung Javed. Aftab hanya mengetahui Taufik Bhai yang pernah memberikannya beasiswa pendidikan. Ajay kemudian bergerak cepat bersama pasukan anti-teror menemui Taufik Bhai di rumahnya. Taufik merupakan tokoh umat Islam di tempat tinggalnya. Menurut Ajay, Taufik adalah agen ISI Pakistan. Taufik awalnya tidak mau mengungkapkan keberadaan Javed maupun Bilal. Namun setelah disiksa, lokasi Javed terpaksa dibeberkan. Saat itu juga, Ajay langsung menemui Javed. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Javed dengan mudah ditaklukkan. Ajay kemudian meminta anak buahnya untuk membawa Javed. Hal tak terduga terjadi. Javed lebih memilih untuk bunuh diri daripada tertangkap. Dia meledakkan tempat tersebut hingga 4 orang tim Ajay juga terbunuh. Sedangkan Ajay hanya mengalami luka ringan karena sudah berada di luar gedung. Mendengar berita bunuh diri Javed, Taufik juga melakukan hal gila. Dia menembak sendiri kepalanya karena merasa bersalah telah membocorkan keberadaan Javed. Maulana sendiri terus memantau perkembangan India dari Pakistan dan tidak segan-segan menunjukkan kebenciannya kepada India. Maulana memiliki mimpi agar wilayah Kashmir keluar dari negara India. Laptop Javed sudah berhasil dipulihkan oleh Samir, anak buah Feroz. Di kantor yang memiliki keahlian hacking, ditemukan Javed sering berkomunikasi dengan Wasim Sheikh, salah seorang teroris yang sudah dinyatakan meninggal oleh Badan Intelijen India. Ternyata Wasim berada di Nepal dengan nama baru Abdul Haq. Wasim bukan sekedar berkomunikasi dengan Javed, dialah yang mencari dana untuk aksi-aksi Maulana Muhammad Rahman. Bahkan merekrut anggota baru untuk didoktrin melakukan teror. Upaya pembebasan Bilal juga didanai oleh Wasim. Berdasarkan informasi dari laptop Javed, Samir mengetahui jika akan ada serangan bom di Delhi, Gujarat, Bangalore,
dan Hyderabad. Informasi tersebut tentu saja sangat meresahkan. Saat ini, Wasim berada di Kathmandu, Nepal. Dia memiliki bisnis tour and travel sebagai kedok. Ajay juga menangkap Wasim dengan operasi rahasia, sehingga pemerintah Nepal juga tidak diberitahu. Ajay kemudian pergi ke Nepal ditemani anggota baby bernama Shabana Kaif. Shabana berpura-pura sebagai bagian dari jaringan teroris untuk mendekati Wasim. Sosok Wasim sangat waspada. Sejak awal, dia curiga dengan kedatangan Shabana yang tiba-tiba. Apalagi tujuannya untuk bertemu Abdul Haq, nama samaran Wasim sendiri di Nepal. Shabana mengaku dirinya diutus oleh Taufik Bhai untuk menyerahkan sebuah paket kepada Abdul Haq. Barang yang akan diberikan diamankan di hotel. Shabana menitip pesan agar Abdul Haq datang besok ke hotel pukul 11. Wasim kemudian mengantar Shabana kembali ke hotel. Di dalam perjalanan, dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah Abdul Haq, orang yang dia cari. Wasim ingin langsung mengambil paket yang akan diberikan. Saat itu juga, Shabana menjadi kebingungan setelah sampai di hotel bersama Wasim. Apalagi Ajay belum juga kembali ke hotel. Saat itulah Wasim mengetahui jika dirinya dijebak. Foto dirinya bersama Javed ada di sebuah kamar hotel. Wasim ingin membunuh Shabana, tapi tentu saja tidak mudah karena Shabana merupakan anggota baby yang terlatih dalam segala hal. Tidak terkecuali adu fisik, terbukti Wasim berhasil ditaklukkan. Ajay yang tiba di hotel selanjutnya membawa Wasim ke India. Tidak ada pilihan lain, Wasim terpaksa mengungkapkan keberadaan Bilal yang ternyata sudah berada di Aldeira, Arab Saudi. Bilal akan mengadakan pertemuan penting tentang rencana aksi teror di India. Untuk menghentikan aksi teror, Feroz dan Ajay menghadap menteri, menceritakan bahaya yang sedang mengancam. Bilal akan menjadi penanggung jawab utama serangan. Informasi sementara akan ada serangan udara yang akan dilakukan kelompok teroris secara besar-besaran. Pasukan teroris yang jumlahnya ratusan orang sudah bersiap di Karachi, Pakistan. Mereka bisa saja menyerang Delhi atau Mumbai. Oleh karena itu, Bilal harus dibunuh. Menteri tidak setuju hal itu, bisa merusak hubungan India dan Arab Saudi. Namun setelah diyakinkan jika ini operasi rahasia, Menteri setuju, sehingga jika misi ini gagal, pemerintah India tinggal mengatakan tidak mengenal Ajay. Akhirnya Ajay pergi ke Arab Saudi, ditemani anggota baby lainnya, Jai dan Shukla. Mereka datang menyamar dengan identitas palsu. Aswak agen rahasia ini yang sudah lama membantu segala keperluan dan kebutuhan Ajay di Arab. Di sini, Bilal bernama Firdaus Ali. Dia tinggal di sebuah hotel dengan keamanan yang super ketat. Malam harinya, rencana untuk membunuh Bilal dilakukan. Ajay dan Jai berhasil masuk ke kamar Bilal. Secara cepat, Bilal ditembak hingga mati tanpa bisa melakukan perlawanan. Sementara tugas Shukla membantu dari jarak jauh dengan kemampuan hackingnya seperti mematikan kamera CCTV. Tanpa disangka, ternyata Maulana juga berada di kamar Bilal. Maulana adalah teroris yang sudah lama ingin ditangkap oleh India, namun tidak pernah berhasil. Ajay langsung memukul Maulana hingga pingsan. Saat itu juga, Ajay memutuskan Maulana harus dibawa ke India karena dia adalah harta karun sumber informasi rencana aksi teror. Feroz selalu setuju dan mendukung karena percaya kemampuan Ajay. Apabila Ajay bisa menangkap Maulana dan membawanya ke India, maka itu adalah operasi kesuksesan terbesar Satuan Baby. Namun tentu saja tidak mudah bisa membawa Maulana keluar Arab. Solusinya, identitas Maulana dipalsukan, jenggot panjangnya dicukur. Maulana yang sudah disuntikan obat bius kini dijadikan sebagai paman Aswak yang sedang sakit. Paman Aswak harus mengunjungi rumah sakit di India karena sudah ada pendonor untuk melakukan transplantasi hati. Tidak mudah bisa mendapatkan visa, apalagi kematian Bilal menjadi atensi serius polisi Arab Saudi. Kasus pembunuhan tersebut
ditangani inspektur polisi bernama Hani Muhammad. Dia adalah polisi cerdas dan jeli. Ada juga laporan yang diterima polisi bahwa teman Bilal, Abaisyeh dari Kuwait, hilang. Abaisyeh yang dimaksud sebenarnya Maulana yang menggunakan identitas palsu. Inspektur Hani mengetahui permainan itu. Dengan cepat, Hani juga mengetahui jika orang yang hilang itu nama aslinya Maulana Muhammad Rehman. Dia adalah teroris yang dicari Amerika dan juga India. Sedangkan yang mati adalah Bilal Khan, ketua salah satu organisasi teroris di India. Maulana sudah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, tapi dia terbangun. Maulana langsung menusuk Ajay dengan gunting yang ada di dekatnya. Beruntung Ajay masih bisa membuat Maulana pingsan kembali. Petugas yang datang melakukan verifikasi untuk syarat pembuatan visa juga berhasil dikabuli. Di tengah situasi genting, istri Ajay seringkali menelpon. Instingnya sebagai seorang istri merasakan Ajay dalam bahaya. Namun tak terhitung berapa kali Ajay mengabaikan istrinya karena dia sedang dalam misi. Sudah sangat sering juga acara keluarga hingga hari ulang tahun anaknya terlewatkan begitu saja. Istrinya tetap mengingatkan Ajay agar tidak mati dalam misi. Ajay dan teman-temannya kini sudah berada di bandara. Begitu pula dengan Asfaq dan paman palsunya yang naik pesawat. Sementara Inspektur Hanif terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pembunuh Bilal Khan. Keahlian Hanif membuatnya bisa menemukan identitas para pembunuh yang merupakan orang India. Hanif langsung meminta pemandu lalu lintas penerbangan untuk menunda pesawat dengan tujuan India. Dia kini mengetahui dengan baik siapa para pembunuh itu yang membuat Hanif dilema. Orang yang dibunuh adalah teroris. Hanya setelah berpikir mendalam, Hanif memutuskan untuk membiarkan pesawat tersebut terbang dan tidak keberatan pula para agen rahasia India itu membawa Maulana pergi. Akhirnya Ajay, Jay, dan Sukla bisa bernafas lega setelah pesawat lepas landas. Feroz pun tersenyum puas penuh bangga. Inilah kesuksesan terbesar dari operasi rahasia Baby. Bukan hanya menggagalkan serangan besar teroris, tapi juga menangkap biang teror India. Feroz kemudian menuturkan penangkapan Maulana tidak diberitakan karena memang sengaja dirahasiakan. Setelah banyak informasi didapatkan dari Maulana, dia diserahkan ke Angkatan Darat India dan dibawa ke Srinagar untuk mendapatkan hukuman sepantasnya. Satuan khusus Baby yang awalnya dibentuk hanya untuk 5 tahun uji coba akhirnya dibuat permanen oleh pemerintah India. Anggota baru juga direkrut untuk melaksanakan berbagai tugas dari negara dan film pun berakhir. Segitu alur cerita Baby. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Satu pesan dari admin, jangan baperan nonton film ini.